Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang sekitar paten ya. Jadi sebelum nanti kita tugaskan mengelola atau manajemen paten ya. Jadi kita akan bicara dulu tentang seluk-beluk paten. Kelihatan share screen? Nah, jadi cara mengajukan paten ya. Nah, kemarin sudah kita bahas sedikit tentang bagaimana kita mendaftarkan paten ya. Jadi banyak orang yang mengira wah kalau paten itu susah. Enggak. Paten itu sangat-sangat mudah ya. Nah, paten itu menurut saya sangat-sangat mudah. Yang penting ada kebaruan ya. Nah, yang susah adalah punya paten yang marketable, yang laku dijual. Nah, ini yang susah ya. Kalau sekedar ngajukan paten itu sebenarnya sangat-sangat gampang ya. Ini tahap-tahapan dalam penulisan spesifikasi ya. Jadi sebelum kita menemukan sesuatu untuk kita daftarkan paten, tentu kita searching dulu ya, penelusuran. Jangan sampai kita menemukan sesuatu yang ternyata sudah ditemukan orang ya. Dan khususnya kalau bahan alam ya, bahan alam biasanya sudah banyak ya, sehingga sehingga setiap punya molekul baru itu bisa dicek di PubChem ya, PubChem ya. Misalnya kayak kurkumin misalnya, itu udah kayak gitu, dicari di PubChem nanti udah banyak sekali, sudah ratusan bahkan ribuan yang mematenkan ya. Jadi kalau kita punya senyawa baru harus dipastikan bahwa belum ada yang menemukan di dunia ya. Kalaupun ada mungkin cara sintesisnya yang berbeda misalnya. Kemudian nanti kita tulis penulisan deskripsi. Jadi kalau kita mau mendaftarkan paten akan diminta deskripsinya seperti apa. Jadi temuan Anda itu seperti apa. Kemudian ada pembuatan gambar ya. Kalau ada gambarnya nanti diminta gambar ya. Jadi itu formatnya sudah ada dari Cijen Haki. Kita tinggal mengisi, nanti bayarnya tiap baris itu dihitung. Kemudian penulisan klaim ya. Penulisan klaim. Jadi yang mau kita klaim itu apa ya? Nah, kemudian penulisan abstrak. Abstraknya seperti apa? Kadang-kadang abstraknya itu nanti juga akan dikoreksi sama petugas di Cenhaki ya. Kadang-kadang kita sudah bikin banyak gitu nanti waduh melebihi sekian kata disuruh memperbaiki. Nah, itu biasa seperti itu ya. Karena kerjaan mereka memang mengoreksi itu ya, mengoreksi itu. Nah, sayangnya nggak tahu sekarang kalau dulu itu masih petugasnya masih sedikit sehingga eh, waktunya lama ya. Jadi dari mengajukan paten sampai granted itu bisa beberapa tahun ya. Nah, jadi penelusuran dan analisa atas hasil perusahaan ya. Jadi mencari teknologi sebelumnya yang paling dekat ya. Jadi kayak saya misalnya kita cari sebelumnya itu orang sudah nemukan belum sih? Nah, gitu ya. Kemudian menganalisis untuk menentukan perbedaan ya. Jadi kira-kira temuan saya dengan sebelumnya itu ada bedanya enggak ya? Kemudian kalau ada memutuskan apakah mengajukan permohonan paten atau tidak ya, karena bayar ya, karena bayar. Nah ini saya kasih contoh apa yang saya gunakan adalah bagaimana menemukan obat dengan kearifan lokal ya.
dengan memakai state of the art ya. Jadi konsep yang digunakan dalam proses menilai dan menegaskan langkah baru dan inventif dan merupakan sinonim dari ungkapan prior art ya. Nah, apa itu? Nah, ini ya. Jadi kita kalau dalam paten ini sebenarnya sangat-sangat simpel ya. Prior art ya. Nah, kita kasih contoh apa pipet untuk minum ya. Sebelumnya itu sudah ada pipet untuk minum tapi lurus ya. Kemudian eh, inovatornya itu jadi bedanya inovator dengan investor ya. Inventor. Inventor itu penemu, kalau inovator itu dari temuan itu diinovasi ya. Kalau investor pemilik modal ya. Nah, di sini pipetnya sudah ada yang lurus. Nah, kemudian ada kesulitan untuk minum. Orang yang sakit itu susah, makanya si punya ide ini, inovatornya ini menginovasi dibuat cincin di beberapa senti dari ujung, dibuat cincin sehingga bisa ditekuk. Kemudian contoh yang kedua adalah resleting ya. Resleting ini awalnya sering melorot ini ya. Jadi kalau dipakai jalan gitu bisa melorot. Nah, YKK itu mempunyai ide bagaimana kalau di baliknya ini dikasih apa pengait ya ujung. Nah, sehingga pas ditutup ini pengaitnya itu masuk ke lubang itu sehingga terkunci. Nah, sehingga kalau kalian punya resleting YKK itu tidak akan melorot ya. Dibuka separuh gini juga nggak akan melorot ya. Tapi kalau selain YKK, walaupun ditutup penuh itu bisa melorot ya. Nah, saya menggunakan hal ini untuk obat, yaitu paracetamol. Saya jadikan prior art paracetamol mempunyai kekurangan yaitu pada dosis berlebih atau pemakaian jangka lama atau pemakaian bersama obat-obat yang memerlukan enzim yang sama untuk metabolismenya yaitu GST, glutathione S transferase, maka dia bisa menyebabkan hepatotoksik. Nah, period lainnya itu bisa aspirin misalnya. Aspirin itu apa? Kelemahannya apa? Ya, aspirin itu obat yang sangat-sangat terkenal, sangat laris, mungkin beratus-ratus tahun ya, merajai pasar dunia ya. Nah, kemarin saya membimbing anak mahasiswa PKM untuk bagaimana aspirin sebagai prior art ya. Dia punya kelemahan apa? Dia itu sifatnya asam, jadi nyeri. Jadi apa? Gugus asamnya itu menyebabkan sifat asam dan nyeri sehingga apa? Sehingga kita modifikasi. Gugus asamnya kita ganti isosternya yang bersifat basa dan itu secara teori itu efeknya akan sama. Kemudian kita modifikasi, kita tambahin gugus dan secara in silico, secara molecular docking dia menjadi lebih poten dibanding aspirin, bahkan mempunyai efek baru yaitu obat Alzheimer yang lebih baik. Nah, sayangnya tidak lolos PIMNAS ya. Tidak lolos PIMNAS ya. Jadi yang lolos malah yang satunya ya. Nggak apa-apa ya. Tidak harus lolos PIMNAS ya. Malah nanti bisa kita garap selanjutnya ya. Tamoxifen misalnya. Tamoxifen itu juga bisa sebagai prior art. Kenapa? Karena dia punya efek samping menopause, kemudian katarak dan sebagainya. Sehingga itu bisa kita jadikan prior art. Mefloquine, obat anti malaria bisa juga kita gunakan sebagai prior art. Apa kelemahannya? Beberapa plasmodium resisten. Kemudian demikian juga dengan derivat penisilin, beberapa pasien alergi bahkan beberapa kuman resisten. Kemudian INH rifampicin juga ya, beberapa kuman TB itu resisten sehingga kita jadikan prior art begitu. Nah, sekarang akan kita lihat contoh ini ya, contoh spesifikasi permohonan paten terdiri dari deskripsi. Jadi yang saya patenkan saya deskripsikan sebagai berikut ini ya. Jadi dideskripsikan
proses pembuatan 1,3 bis para hidroksifenilurea dan penggunaannya sebagai analgetik antipiritika ya. Nah, di sini bidang teknik invensi ya, ini dari sono ini ya, dari belangkonya nanti tinggal kita mengisi ya. Jadi invensi ini berkaitan dengan proses pembuatan senyawa. Dulu saya kasih nama HP 2009 ya. Belum kepikiran nama yang sekarang algetika ya. Atau 1,3 bis para hidroksifenilurea selanjutnya disebut HP 2009 dan penggunaannya sebagai analgetik antipiritika. Itu bidang teknik invensinya ya. Kemudian latar belakang penemuannya gimana? Pada saat ini salah satu obat analgetik antipiritik untuk mengurangi rasa sakit dan menurunkan demam yang sering digunakan adalah paracetamol dengan nama kimia 4-astilaminofenol. Beberapa contoh merek obat yang mengandung paracetamol seperti Panadol, Dumin, dan Tempra. Nah, salah satu efek samping acetaminophen adalah hepatotoksik. Oleh karena itu label peringatan untuk paracetamol terbaca peringatan jangan diberikan ya oleh FDA ini ya pada anak di bawah 3 tahun atau lebih dari 10 hari kecuali diperintahkan dokter ya. Nah, seperti diketahui efek samping hepatotoksik paracetamol itu terjadi karena metabolitnya yaitu NAPKI, N-astetil para benzoquinone imina ya, berikatan secara kovalen dengan makromolekul sel hepar yang bermuatan negatif, di mana ikatan kovalen tersebut bersifat irreversibel. Ikatan kovalen antara NAPKI dengan sel hepat terjadi pada posisi orto dari gugus quinone NAPKI. Nah, senyawa ini itu pernah disintesis pada tahun 59, diungkapkan dalam paten Amerika dengan nomor publikasi US2 dan seterusnya oleh Fred Applegate dan kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya tahun 59 itu molekul yang saya patenkan itu sudah pernah ditemukan sama Fred Applegate, ahli kimia dari Amerika ya. Dia menemukan molekul terus dipatenkan. Untuk apa? Ya nggak tahu, dia orang kimia ya. Nah, proses pembuatannya itu menggunakan 21,8 gram para aminofenol, kemudian 28 gram COS ya, dan 2,0 gram trietilamin. Nah, sedangkan saya inventor itu membuatnya dengan cara mereaksikan senyawa para aminofenol dan urea ya. Jadi cara bikin 1,3 bis para hidroksifenilurea saya dengan Fred Applegate beda. Makanya yang saya patenkan bukan senyawanya karena nggak boleh sudah dipatenkan sama Fred Applegate, tapi cara pembuatannya. Selain itu dalam paten Amerika, US2 dan seterusnya, senyawa 1,3 bis para hidroksifenilurea tidak mempunyai efek farmakologi dan senyawa yang dihasilkan memiliki random yang lebih kecil dibandingkan permohonan paten yang diajukan ya. Jadi punya saya ini cara membuatnya berbeda. Saya pernah membuat buku kedua saya mendesain molekul obat sebagai analgetika. Buku itu sebenarnya hasil marah ya. Jadi saya pernah marah, saya pernah kecewa sama UGM ya. Ceritanya kenapa? Ceritanya itu ya ini curhat ini. Jadi ceritanya Fakultas Farmasi waktu itu tahun berapa mendapatkan proyek MHIA itu kalau nggak salah 10 miliar ya, 10 miliar. Nah, dua paten saya itu dijadikan indikator keberhasilan proyek tersebut ya. Karena proyek farmasi tersebut itu 10 miliar itu banyak indikator keberhasilannya. Salah satunya adalah menghasilkan paten. Nah, waktu itu tidak bisa menghasilkan paten karena obatnya obat herbal ya. Tidak bisa menghasilkan paten, terus paten saya diaku sebagai indikator keberhasilan paten. Nah, saya nggak apa-apa. Nah, kemudian apa? Kemudian kebetulan dari Jakarta itu ada yang ke UGM, saya diundang. Kemudian saya nanya ke orang yang utusan dari Jakarta. Paten saya dijadikan parameter indikator keberhasilan, saya bilang gitu. Nah, tapi saya tidak mendapatkan apapun ya. Nah, saya bisa nggak paten saya ini dapat fee? Ya, adalah masa indikator nggak dapat ya. Harusnya dan dapat ya.
Saya nggak bilang kalau paten saya itu bukan herbal, nanti enggak ketahuan gitu ya. Jadi boleh nggak paten saya itu dapat fee, bukan untuk masuk kantong enggak. Tadinya mau tak daftarkan paten internasional aja. Jadi kalau paten nasional itu kalau tidak didaftarkan ke paten internasional itu apa namanya jadi ada hangus ya, ada hangus. Jadi kalau 1 tahun saya punya paten, saya daftarkan keluar atau saya daftarkan, kemudian 1 tahun kemudian itu kalau nggak kita daftarkan internasional hangus. Nah, saya pengen karena sebagai indikator keberhasilan, saya pengen tak daftarkan internasional. Waktu itu UGM nyanggupi 20 juta, Fakultas Farmasi dengan proyek MHR 10 juta, jadi 30 juta. Saya sudah cari konsultan dari Jakarta, sudah sering konsultasi. Nah, akan kita masukkan ke PCT namanya ya, PCT. Nah, nanti paten saya itu akan diperpanjang. Jadi nggak hangus, akan diperpanjang menjadi 30 bulan untuk paten internasional, kemudian akan dicarikan sama itu konsultannya itu, nanti akan dicarikan kira-kira negara mana yang bisa kita daftarkan molekul saya gitu ya. Nah, ternyata apa? Ternyata kata orang Jakarta, oh boleh Pak, oh silakan Pak. Uangnya sudah saya kirim ke UGM semua ya. Sudah saya kirim ya, 10 miliar sudah saya kirim, tinggal dirubah aja proposalnya. Nanti punya Bapak bisa dapat fee. Nah, saya sudah senang. Jadi UGM janjikan 20 juta, Fakultas Farmasi dengan MIR 10 juta. Apa yang terjadi? Ternyata nggak jadi. UGM bilang nggak jadi Pak Hari, industri nggak tertarik. Oh gitu ya, kok nggak sesuai dengan janjinya. Ya. Nah ternyata setelah sekian bulan saya baru tahu info yang sebenarnya, ternyata ada dosen dari Fakultas Farmasi, nggak usah saya sebut nanti bermasalah ya. Dia sedang studi di Amerika, kemudian sama panitia MH di fakultas disuruh nyelidik. Molekul Pak Hari ini benar nggak baru katanya. Nah ternyata kan sudah ditemukan oleh Fred Applegate tadi yang saya tulis tadi. Nah terus dilaporkan molekul Pak Hari ini nggak baru. Tanpa saya dipanggil, tanpa saya ditanya apa dan kenapa, terus divonis. Jadi diadili tanpa terdakwa, tanpa dihadirkan. Akhirnya dibatalkan. Padahal sudah saya katakan molekul Fred Applegate memang sudah dipatenkan, tapi dia nggak punya khasiat. Saya kebetulan mendesain molekul, dapatnya molekul yang sama, tapi cara buatnya yang berbeda. Jadi itulah makanya saya marah, terus saya nulis buku. Saya jelaskan di buku itu, awalnya buku itu kelihatan saya marah. Terus dibaca sama istri saya, wah ini nanti kalau UGM baca bermasalah. Terus saya poles, dan kalau sekarang baca buku saya, itu tidak kelihatan saya marah. Padahal itu hasil kemarahan saya karena saya kecewa dengan janji UGM yang mengingkari, ya, mengingkari begitu ya. Nah begitu. Padahal yang lain dapat ya, misalnya disekolahkan, diajak kunjungan ke luar negeri itu ada fee-nya. Nah sementara punya saya yang jadi indikator salah dua, indikator keberhasilan proyek itu tidak dapat apa-apa ya. Malah saya sudah disuruh bikin proposal, nyerahin proposal segala ya. Jadi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan tetap dicatat sama Allah. Kemudian kita lanjutkan ringkasan invensi. Invensi sekarang, maksudnya yang saya temukan itu menyediakan suatu proses pembuatan senyawa 1,3 bis para hidroksifenurea atau HP 2009 terdiri atas mereaksikan sebanyak sekian gram paracetamol dimasukkan ke dalam labu dan seterusnya ya. Jadi ini cara-cara pembuatan yang berbeda dengan Fred Applegate. Dari hasil proses pembuatan ini menghasilkan kristal sebanyak 24,3 gram atau rendemen 99,49%. Kristal yang sudah murni dilakukan elusidasi struktur meliputi spektrum massa NMR, IR, ya, TLC memakai pembanding HP 2009 dan rekristalisasi dengan alkohol 70%. Selanjutnya senyawa
1,3 bis para hidroksifenol atau HP 2009 diuji aktivitas farmakologinya sebagai analgetik antipiretik. Ya, jadi itu tentang uraian lengkap tadi ya. Nah, kemudian tentang uraian singkat gambar ya. Jadi kita materi karena ada gambarnya. Uraian singkat gambar untuk memudahkan pemahaman mengenai inti invensi ini selanjutnya akan diuraikan perwujudan atau ciri invensi melalui gambar terlampir ya. Gambar 1 mengungkapkan bentuk serbuk ya. 1,3 bis para hidroksifenilurea. Gambar 2 mengungkapkan struktur molekulnya. Gambar 3 mengungkapkan irisan melintang jaringan hati tikus jantan galur westar ya. Pada yang mengalami kongesti pada kelompok senyawa uji ya. 300 mg per kilogram berat badan menggunakan pewarnaan norma hematosilin ya, eusin. Pembasaran 20 kali 10. Gambar 3B itu untuk paracetamol dan yang C untuk normal ya untuk pembanding. Kemudian gambar 5 mengungkapkan histogram jumlah geliat ya. Gambar 5 histogram persen daya analgetik sampai gambar 7 mengungkapkan histogram aktivitas GPT plasma pada tikus dan pemberian setelah pemberian CMC natrium, paracetamol dan senyawa uji 1,3 bis para hidroksifenilurea. Kemudian gambarnya seperti ini ya. Ini gambar algetikanya seperti ini 1,3 bis para hidroksifenilurea. Ini gambar strukturnya ya. Jadi ini di PubChem sudah ada ya, PubChem sudah ada. Untungnya di PubChem belum ada yang meneliti tentang efek analgetik antipiretik ya. Alzheimer saya eksplorasi juga belum ada ya. Yang ada adalah untuk film ya, untuk film ya. Kemudian antioksidan ya. Saya sebenarnya sudah meneliti juga antioksidan, tapi nggak saya patenkan ya. Dipatenkan sama orang lain ternyata. Nah, ini gambar yang tadi ya. Kemudian klaim, apa yang bisa kita klaim? Jadi klaimnya suatu proses pembuatan ya. Jadi yang saya patenkan adalah proses pembuatan ya. Mereaksikan sebanyak ini ya. Jadi prosesnya itu saya patenkan. Yang kedua, proses menurut klaim 1 menghasilkan kristal ini 99,49%. Dan yang ketiga adalah proses menurut klaim 2 menghasilkan senyawa digunakan sebagai analgetik antipiretik ya. Jadi yang saya patenkan sebagai analgetik antipiretik. Untuk Alzheimer belum saya patenkan. Nah, ini abstraknya. Abstraknya direvisi sama reviewer dari sono ya. Tadinya berapa kata gitu, kemudian direvisi jadi singkat ya. Invensi ini berkaitan dengan proses pembuatan senyawa HP 2009 atau 1,3 bis para hidroksifenilurea. Selanjutnya disebut HP 2009 dan penggunaannya sebagai analgetik antipiretik ya. Jadi yang kita buat banyak-banyak itu direvisi sama petugas ya dari Dijen Hakinya. Nah, kita kalau mau matenkan ngisi formulir ya. Formulir permohonan patennya seperti ini ya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ya. Sekarang kayaknya kalau paten sudah lebih gampang ya, bisa online kelihatannya. Kalau dulu belum, ini masih dikirim ke Jakarta ya. Nah, tahun 2011 dulu ya. Jadi kita ajukan 2011, nomor permohonannya P0020 dan seterusnya. Ya.
senyawa antigenetik antipiritik baru HP 2009 ya. Perubahan dari S0020 ya. Jadi ini dulu apa UGM LP apa ya, bagian patennya itu belum pengalaman ya. Jadi molekul saya didaftarkan paten sederhana ya. Wah, saya bilang lu paten obat bukan paten sederhana, paten. Kalau paten sederhana itu 10 tahun ya, cepat banget nanti ya. Sehingga dari paten sederhana dirubah ke paten ya. Makanya kodenya S ya. S itu sederhana ya. Kemudian jadi P ya, paten. Nah, jadi seperti ini ya. Ini bayarnya ke kasir ini ya. Nah, dulu bayarnya 450.000 ya dulu. Sekarang nggak tahu ya. Bayar atau masih udah gratis. Nah, seperti ini. Kenapa ini kok saya sendirian? Nah, jarang orang matenkan sendirian. Tapi saya sendirian bukan apa-apa, tapi karena saya tidak mau mencemarkan nama teman atau dosen gitu ya. Kenapa? Saya kan bukan siapa-siapa ya. Nah, jadi nanti takutnya molekul saya nggak benar gitu ya. Terus nanti saya mencemarkan nama baik orang. Nah, saya nggak mau ya. Nanti paten yang kedua itu juga ya. Ada dosen di bagian farmakologi, kelihatannya kok ini menyesal ya. Jadi anggota saya paten menyesal, itu saya tanya, Bapak kalau menyesal bisa mundur, bikin ini tak bikin kasurat, Bapak tanda tangan mundur nggak apa-apa kalau nggak yakin dengan saya. Ya akhirnya mundur ya. Setelah mundur terus paten saya keluar terus ya itu ya nanti. Jadi bukan karena saya egois, tapi karena ya siapa saya ya. Saya bukan orang yang terkenal, tidak diperhitungkan ya. Nah seperti ini ya. Dulu bagian ini masih dipimpin oleh Pak Danang Parikesit ya, Danang Parikesit. Nah nanti kita setelah mendaftarkan, kita akan diperiksa ya dengan pemeriksaan substantif paten ya. Nah ini ada juga suratnya nanti terus. Nah ini bayarnya 2 juta ya. Udah 2,5 juta. Nah, seperti itu. Nah kemudian setelah saya patenkan itu tahun berapa ini? 2018 itu ada tawaran dari Kementerian Kesehatan, ada proyek BBO namanya, bahan baku obat. Di sana proyek itu sebenarnya sebelumnya sudah ada tahun 2017 ya. Itu membuat obatnya obat lama. Nah, saya nggak tertarik. Bikin ampicillin, bikin tetracycline, bikin clobenemol, bikin paracetamol, saya nggak tertarik. Saya ini pengennya obat baru, ngapain bikin obat lama. Akhirnya saya mikir setahun, kemudian tahun 2018 saya putuskan nggak apa-apa, saya maju ya. Tapi saya kasih samaran namanya yaitu turunan paracetamol ya, karena paracetamol masuk obat lama. Nah, kalau saya kasih tanpa tanpa kata-kata paracetamol nanti takutnya ditolak ya. Nah, benar ternyata saya diterima ya. Terima proyek BBO tahun 2018 ya. Kemudian akhirnya nanti di tahun 2019 diaudit ya, bahkan sampai tahun 2020 ya, diaudit juga gitu ya. Nah, kemudian di sana reviewernya kebetulan Profesor Urey Barahap dari Farmasi USU ya. Dan beliau tertarik, kemudian setelah tahun ini kerja sama saya diajukan ke Kemenristek 3 tahun dapat dana dananya lupa saya mungkin sekitar 700 700 juta untuk uji preklinik ya. Walaupun sudah pakai clearance ya, tapi tidak didampingin Balai POM ya, sehingga nanti untuk obat beneran harus didampingi oleh Balai POM.
Ini laporan akhir BPO-nya. Ya, jadi ini ada Prof. Sarjiman sama Bu Tatang Irianti ya, saya ajak karena apa namanya wagu. Dalam bahasa Jawanya wagu, masa neliti sendiri ya. Walaupun yang neliti saya ya, pinjem nama biar agak pantas masa neliti sendiri gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Masuk ke 107 Inovasi Indonesia 2015 ya. Dapat penghargaan dari Business Innovation Center ya, BIC. Dulunya dikelola sama Kemenristek ya. Ini apa namanya? Laporan BPO tadi ya. Spektranya ini bobot molekulnya 244, mengalami dekomposisi pada 228,3 derajat Celcius ya. Jadi kalau dinaikkan suhunya dia langsung gosong gitu ya, gosong. Kesimpulannya ini saya bikin mikroreaktor, saya pesannya stainless ya. Tapi sama orang yang bikinkan ini dibuat dari aluminium ya. Jadi itunya rusak ya, molekulnya rusak sehingga tidak bisa dipakai ulang ya. Tidak bisa dipakai ulang sampai sekarang dia masih punya hutang. Saya minta ganti sesuai dengan perjanjian. Saya minta stainless ya, sampai sekarang belum dibuatkan ya. Molekul ini merupakan obat baru yang sangat berpotensi untuk menggantikan paracetamol di pasar dunia. Untuk dapat mencapai tujuan, masih diperlukan beberapa penelitian. Nah, ini yang pernah saya ajukan ya. Untuk penelitian berikutnya, Kementerian Kesehatan sempat kaget ya ketika saya minta royalti ya. jadi menurut ketentuan itu sebenarnya kalau penemuan mau dibuat diproduksi itu kan perlu penelitian lagi. Itu sebenarnya sudah berhak memperoleh royalti maksimum 30% sebenarnya ya. Tapi banyak yang belum tahu sehingga termasuk Kementerian Kesehatan sehingga terkejut waktu itu ya. Bahkan dulu sebelum saya mematenkan itu Fakultas Farmasi pernah mematenkan PG-Phenol dan kawan-kawan dengan Free University dari Belanda. Salah satunya di sana ada Henk Timmerman ya. Henk Timmerman itu termasuk dalam inventor penemunya. Nah, Henk Timmerman itu nanya ke farmasi, mana royalti saya? Diketawain sama dosen farmasi. Ya, enggak ada royalti, belum jadi obat kok minta royalti. Padahal sebenarnya ada ya, karena ketidaktahuannya itu ya. Harusnya ada ya, maksimal 30%. Walau waktu itu 30 waktu itu kalau nggak salah 3 miliar ya. 3 miliar berarti 30% kali 3 miliar dibagi inventor sebenarnya. Karena Ketidaktahuan ya, ya sampai sekarang ketidaktahuan ya. Sehingga sampai sekarang saya juga tidak minta royalti pada saat penelitian matching fund ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita buka ini diskusi. Ada pertanyaan, pernyataan, diskusi kita ya tentang paten ya, tentang paten. Jadi paten itu sebenarnya tidak susah ya. Yang susah adalah menemukan yang marketable, yang laku dijual. Nah, kita nanti akan sampai ke bagaimana, ini baru patennya ya. Nanti saya akan cerita bagaimana memanage paten supaya jadi uang ya.
Ya, angkatan ini lebih beruntung kenapa? Karena proses algetika sudah mendekati ke ujung ya. Kalau yang tahun lalu masih belum dapat investor saya ya. Tahun ini sudah dapat ya. Ada pertanyaan? Mas Dimas, silakan. Ya, Pak Hari, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, saya mau bertanya Pak, di paten Pak Hari, tadi kan disampaikan dalam persyaratan penyampaian paten ada mencantumkan gambar juga. Ya, Tapi ada tulisan jika ada itu berarti apakah opsional Pak? Yang ya. pertama yang saya tanyakan. Kemudian yang kedua, saya sempat lihat telusur paten Bapak di websitenya paten. Nah, di sana untuk bagian gambarnya Bapak ini kosong masihan. Apakah itu kita melengkapi sendiri atau gambar-gambar yang sudah kita ajukan tadi nanti secara otomatis akan menjadi pelengkap untuk gambar di profil paten di pangkalan data kekayaan intelektualnya, atau ini profil kita edit sendiri ya Pak? Mungkin ada gambaran dari Pak Hari. Terima kasih. Iya, baik. Yang pertama tadi tentang opsional ya, opsional ya. Jadi Iya. maksudnya kalaupun nggak ada juga nggak apa-apa, tapi kalau ada, kalau kaitannya dengan apa obat, tentu sebenarnya sangat-sangat penting ya menurut saya. Jadi, tapi kalau misalnya nggak ada ya, maksudnya tidak harus. Tapi menurut saya kalau farmasi pasti ada gambar ya. Yang pertama, yang kedua, saya malah belum menelusuri ya, apakah itu kesalahan dari apa sananya, Dijen Hakinya, atau dirahasiakan. Nah, saya malah belum menelusuri itu. Kalau yang lain ada gambarnya. Kalau yang lain saya kurang tahu ID-nya sih Pak, profile ID-nya. Soalnya kan saya dapat profile ID-nya dari foto Bapak, foto Oh iya paten. iya. Nah, terus saya telusuri, saya cari ada muncul ditandai beri paten sampai tahun 2033 ya Pak. Nah, Ya, kemudian tapi gambarnya no image, jadi nggak muncul gambar sama sekali sih Pak. Mungkin kasihan tadi mungkin Pak ya. Nah, ya, tadi ya. saya nangkapnya apakah gambar ini harus diajukan sendiri. Nah, itu yang mau saya tanyakan sih Pak, seperti Oh itu. iya. Jadi gambarnya ini include ya. Waktu apa? Waktu pemegang paten UGM-nya itu minta minta uraian gambar untuk diserahkan di Jenaki ya. Jadi sebenarnya harusnya ada. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu bentuknya rahasia? Nah, itu yang saya malah belum dapat apa penjelasan ya. Yang jelas tapi itu wajib ya. Itu wajib diserahkan gitu ke sana ya. Kalau ada maksudnya kalau ada gambarnya ya. Jadi kelihatannya saya kurang tahu itu apakah jadi rahasia dijenaki atau tidak begitu ya. Dan ini ada perbedaan juga antara apa? Paten Indonesia dan paten luar negeri itu ada beda. Bedanya gini. Jadi kalau paten Indonesia itu kita itu nggak boleh publikasi ya. Nah, jadi misalnya temuan saya itu dulu pernah saya ikutkan apa seminar gitu kan. Terus, wih peraturannya kok nggak boleh dipublikasi. Terus saya cabut, saya kepanitianya tolong jangan dipublikasi gitu ya. Jadi kalau syarat paten di Indonesia itu justru nggak boleh dipublikasi sebelum keluar patennya. Nah, kalau di luar negeri beda lagi. Justru itu untuk bukti kita ya, misalnya di seminar, di apa itu oh buktinya saya pernah publikasi, berarti punya saya. Nah, ini agak aneh memang Indonesia dengan luar negeri. Di luar negeri justru dibolehkan publikasi karena apa? Untuk meyakinkan bahwa itu memang milik saya gitu. Tapi di Indonesia kok malah nggak boleh ya. Sehingga waktu itu saya menghubungi beberapa dosen ya. Terus saya minta apa surat pernyataan saya buatkan di atas meterai, beliau tanda tangan begitu. Karena dulu ada nama almarhum Profesor Suparjan, ada nama Bu Nunung Yuniarti dari farmakologi itu. Karena kalau apa terus saya minta tanda tangan untuk tidak akan menuntut kalau saya patenkan begitu ya. Jadi tidak boleh dipublikasikan kalau di Indonesia. Nah, seperti itu. Ada lagi? Iya Pak Hari, berarti untuk yang Algetika ini untuk secara internasional belum belum terdaftar ya Pak?
untuk patennya Belum, kalau dari belum, ceritanya? belum. Karena Oh, baik. kalau kita daftarkan itu mahal juga ya. Jadi contohnya Hmm. PGV0 yang punya Profesor Sarjiman dan kawan-kawan itu kan dipatenkan di Amerika, di Eropa itu tagihannya lumayan, per tahun itu bisa puluhan juta gitu ya untuk bayarnya itu ya. Nah, jadi memang kalau kita mau daftarkan internasional itu juga harus dipikir-pikir ya. Kalau hanya untuk gagah-gagahan gitu kita bayar. Nah, kalau saya kurang dulu itu karena belum tahu gitu ya, mau kita daftarkan internasional. Tapi setelah tahu gitu, wah kayaknya malah banyak keluar uang ini, ya, sehingga untuk paten internasional, kalau menurut saya itu harus kita pikirkan betul ini paten kita itu benar-benar marketable atau enggak ya. Bahkan saya tahun 2016 kalau nggak salah, saya ditawari nulis buku sama Lambert yang terbit di Jerman gitu kan. Terus saya nulis buku ya yang itu bahasa Inggris itu kan. Nah waktu itu saya sedih, buku saya kok nggak laku ya. Saya nulis buku di Indonesia itu banyak laku gitu ya. Jadi saya hitung-hitung saya sudah mulai tergoda uang gitu ya. Jadi saya bayangkan kalau saya bikin buku di Indonesia itu menerbitkan berapa ya, 1.000 mungkin ya, 1.000 eksemplar itu, nanti saya dapat berapa gitu kan, 10% royaltinya gitu ya. Nah, saya ngitungnya seperti itu. Kalau harga buku saya itu di Jerman itu sekitar 1 juta ya. Biasanya 100.000, ini 1 juta. Berarti kan, wah, nah, kalau dapat untung banyak gitu ya. Ternyata nggak laku, nggak ada yang beli. Ada yang beli, tapi lewat saya, orang Indonesia. Nah, saya baru sadar, saya baru bersyukur kenapa. Wow, kalau buku saya yang terbit di Jerman itu dibaca oleh orang Jerman gitu ya, dibaca oleh orang Jerman terus dibikin obat gitu, saya gigit jari, saya nggak bisa nuntut karena paten itu hanya paten Indonesia, tidak dilindungi di luar negeri. Nah, jadi akhirnya saya bersyukur ya, sampai sekarang setiap bulan Maret ada laporan, alhamdulillah nggak ada yang beli. Saya senang sekali. Kenapa? Kalau begitu dibeli, dibaca orang Jerman, udah dibuat di sana gampang banget buat obat kayak gitu ya. Karena itu ekonomis menguntungkan sekali ya. Nah, sehingga saya bersyukur tidak ada yang beli orang barat buku saya ya. Seperti itu. Terima Ada kasih, ada Pak. lagi pertanyaan? Ini saya kasih contoh ya, saya kasih contoh, saya share screen lagi yang MH 2011 ya. Bayarnya berapa yang Nah, ini waktu MH 2011 dapat granted. Ini UGM harus bayar ini. Harus bayar berapa ini? 31 juta ya. Lumayan ya. Kalau uang saya sendiri kan eman-eman ya. 31 juta. Makanya pemegang paten yang bayar ini ya, yang bayarnya ya. Jadi tiap tahun itu bayar ini ya, bayar. Nah, waktu itu ya, jadi ini yang Algetika nggak tahu berapa, saya nggak begitu diberitahu bayarnya itu urusannya UGM ya yang bayar begitu. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, Ya, terima kasih Pak atas kesempatan ini. monggo, Mas. Iya. Silakan. Gini Pak, saya bentar saya pakai headset dulu. Ya, Bentar Pak.
karena menggema. Iya. Menggema nggak Pak? Udah Sekarang nggak ya? udah jelas. Eh, saya sempat pernah tahu untuk di industri farmasi gitu loh Pak. Ya, Jadi dia itu ingin mematenkan suatu cara produksinya dengan tujuan itu untuk semacam apa? Nantinya akan sebagai nilai jual mereka gitu loh Pak yang akan ditampilkan mungkin di company profile atau di website perusahaan bahwa mereka tuh memiliki hak paten seperti itu. Nah, iya. untuk hal seperti itu menurut Bapak bagaimana ya Pak tanggapannya terhadap mematenkan suatu mungkin prosesnya atau hasil produksi mereka, tapi itu sebenarnya mereka inginnya tuh untuk eh, kayak marketingnya gitu Pak, proses pemasarannya seperti itu. Dia tuh ingin tahu kalau ingin masyarakat tahu kalau oh ini dipromosikan seperti itu Pak. Promosinya kalau perusahaan ini tuh udah punya paten loh terhadap produknya seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau seperti itu, jadi industrinya yang jelas sudah ngitung itu ya, sudah ngitung keuntungannya berapa sehingga kalau dikurangi bayar apa patennya itu masih masih untung banyak begitu ya. Jadi itu juga hal yang penting ya untuk menambah apa namanya keyakinan konsumen ya. Jadi saya yakin industrinya itu sudah mapan ya sehingga untuk industri yang sudah mapan itu menurut saya penting juga untuk apa namanya mematenkan sebagai identitas produknya seperti itu. Ya Pak, Begitu. terima kasih Ya, Pak. begitu. Ini saya kebetulan beberapa bulan lalu itu punya teman itu dia mantan staf ahli Menteri Kesehatan ya. Dia keluar dari staf ahlinya, kebetulan main ke tempat saya. Dia itu dosen kedokteran Universitas Andalas ya. Nah, saya tanya, kenapa kok keluar dari staf ahli menteri? Enggak, Pak Hari, saya memang enak jadi staf ahli, disediakan rumah, disediakan gaji, tapi pikiran saya nggak bisa kemana-mana, saya harus fokus ke sana. Sementara saya punya industri alat kesehatan di Padang ya. Dia sudah mematenkan beberapa alat diagnostik begitu ya, dan dia udah diproduksi ya. Jadi seperti yang tadi, jadi paten itu perlu sekali kalau memang dia marketable, dia bisa menghasilkan uang dan dia sudah menghasilkan uang, dengan produk-produknya itu ya. Dia itu tadinya terkenal karena COVID ya, jadi dia berhasil mendiagnosa COVID itu dari 1 sampel, 2 sampel dan seterusnya sampai ribuan, akhirnya trending dia labnya itu bisa itu mentes itu tadi COVID itu. Nah, sehingga dia karena terkenal terus diangkat jadi staf ahli menteri ya. Nah, saya sudah ingat-ingat nanti kalau ke sini karena dia kan nggak tiap tahun ketemu saya kan, sambil jenguk saya sakit, mau saya foto sampai pulang itu saya lupa mau foto dia, jadi saya nyesel ya. Kebetulan karena obrolannya itu sangat menarik ya. Kebetulan ada dosen junior yang seruangan sama saya, Dr. Yudi Utomo. Nah itu ternyata obrolannya asik sekali ya. Dia itu S3-nya itu di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada ya. S3-nya di UGM Kedokteran. Kebetulan waktu itu pernah ikut itu workshop saya tentang molekuler dokeng ya. Nah, kemudian dia sempat ngundang saya 2 hari untuk workshop, tapi saya nggak mau ke sana, saya daring aja gitu ya. Nah, dia itu luar biasa. Luar biasanya apa? Di zaman itu dia eh, punya uang 800 juta ya. Itu dia belum punya rumah, tidak dibelikan rumah. Istrinya itu luar biasa. Istrinya kebetulan ikut ke rumah saya, dia cerita, saya sangat mendukung suami saya. Waktu itu dia dapat ada uang 800 juta. Kalau istri yang lain pasti udah dibelikan rumah kan. Oh, enggak, belum punya rumah. Tapi apa? Istrinya rela, dia itu membeli alat-alat untuk penelitian 800 juta. Alat-alatnya itu untuk penelitian dan tidak punya ruang. Nah, bayangin.
akhirnya apa? Akhirnya minta izin ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas untuk menempatkan alat-alat seharga 800 juta itu. Kemudian dengan perjanjian selama saya masih hidup, saya boleh menggunakan alat ini ya, dengan Fakultas Kedokteran itu ya. Nah, makanya waktu itu saking asiknya ngobrol itu, dia bilang di lab saya dia punya pabrik itu, pabrik diagnostik itu, alat diagnostik. Dan dia punya PCR. Nah, dosen junior saya yang Mas Yudi itu sampai kaget. Loh, PCR itu kan mahal. Iya, saya punya. Ya, saya titipkan ke itu, ke ruangan yang miliknya kedokteran. Lebih heran lagi ketika dia bilang, saya PCR nggak 1, 8 coba. Nah, kayaknya Fakultas Farmasi mungkin yang gedung baru ya, sudah ada lagi gedung baru. Nah, jadi luar biasa itu ya, ini orangnya. Kebetulan dia ngajak saya riset ya, saya jadi anggota saja. Dia bercita-cita mengembangkannya ke obat nanti ya, selain alat diagnostik juga ke obat. Dia pengen sekarang ini penelitiannya men-screening 100 molekul dari tumbuhan Indonesia untuk anti kanker papiloma. Saya bagian in siliconya ya. Nah, katanya tahun depan ini kita langsung praktek langsung praktek secara in vitro ya. Jadi molekulnya apa langsung kita praktek dengan virus papiloma sebagai apa untuk kanker serviks gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya tentang paten ya. Ada lagi pertanyaan ya? Jadi paten ini tidak harus apa susah ya. Tadi saya kasih contoh paten yang apa itu pipet tadi kan sepele kan kelihatannya. Jadi paten itu dari yang mudah sampai yang susah gitu ya. Kalau kita yang praktis-praktis gitu ya. Jadi misalnya sepeda ya. Sepeda kan sekarang udah bisa yang dilipat ya, patenkan ya. Sepeda lipat ya, dilipat. Mungkin mobil juga ada ya. Sudah ada belum mobil dilipat? Nah, kalau kayaknya sudah ada ya mobil dilipat. Motor dilipat misalnya. Ya, jadi yang simpel-simpel gitu. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, ada Mas Fatur, silakan. Mau bertanya Pak terkait gimana Pak cara misalnya nih kan kita nggak tahu Pak apa aja barang di atau metode dan semacamnya lah di dunia ini yang mungkin sudah diajukan paten. Nah itu bagaimana Pak misalnya suatu ketika kita membuat sesuatu yang nggak sengaja itu sudah dipatenkan orang, apakah itu orang itu berhak gitu Pak dapat license gitu sama kita, menuntut license sama kita. Padahal kita nggak tahu kalau itu sudah dipatenkan. Nah, kedua, ini kasusnya kan tadi kita yang sebagai orang yang bukan pemilik paten. Yang pertanyaan kedua itu bagaimana kalau kita sebagai yang pemilik patennya itu Pak, misalnya menemui hal ataupun sesuatu yang oh ini paten kita yang sudah kita daftarkan, tapi orang ini memakainya. Apakah itu kita bisa untuk komunikasikan dapat license dari situ Pak? Oh ya, nah ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi tidak usah khawatir ya, karena itu udah nanti jadi tanggung jawab Ditjen Haki ya. Jadi misalnya saya matenkan kok sudah ada orang matenkan, itu kan nanti diteliti ya. Makanya perlu waktu itu ya untuk meneliti. Yang kita ajukan itu sudah pernah dipaten orang belum gitu ya. Nah itu perlu diteliti sama Ditjen Haki. Jadi tidak usah terlalu khawatir ya, tidak usah terlalu khawatir kalau wah jangan-jangan nanti sudah ada yang menemukan. Ya, meskipun kita berkewajiban untuk searching tadi ya, untuk googling searching bisa lewat apa googling, tapi bisa juga lewat apa WIPO ya, lewat paten-paten yang ada di dunia ini ya. Karena waktunya apa tidak cukup, nanti itu bisa ya, bisa di searching ya, atau ikut nanti kalau ada pelatihan paten ikut ya, nanti diajarin itu. Misalnya kita searching lewat paten-paten WIPO namanya. Nah itu gimana ya? Tapi sekali lagi nggak usah khawatir karena apa? Itu nanti jadi tugasnya yang ngasih paten ya, yang ngasih paten. Nah ini sedikit tentang pengalaman ya, tentang pengalaman ada kaitannya dengan apa? Paten ini ya. Jadi begini, nulis buku ya. Saya diceritain sama ini sama apa Andi Offset ya. Jadi
dia nulis buku gitu ya, nulis buku. Kemudian apa? Dia itu ngambil gambar. Hati-hati nih kalau mau nulis buku. Ngambil gambar dari internet gitu ya, ambil gambar. Dia nulis buku tentang domba gitu ya. Terus ada foto domba, dia ambil itu ya, dia ambil. Kemudian diterbitkan buku itu ya. Nah, sedang apes dia itu ya. Nah, orang yang punya foto domba itu, padahal itu kan di halaman dalam ya, nggak di sampulnya. Di halaman dalam itu, loh, lihat, loh ini kok foto saya, kok jadi buku. Ya, ya udah dituntut ya, dituntut penerbitnya sama pengarangnya dituntut. Jadinya penerbit sama pengarangnya ganti rugi berapa puluh juta gitu kan. Jadi nggak untung akhirnya buntung. Nah, jadi harus hati-hati ya. Kalau nulis buku terutama itu kalau ngambil gambar hati-hati. Saya punya teman nggak usah saya sebutkan ya. Mungkin ketidaktahuan beliau ya. Itu bikin buku sampulnya itu gambar bule. Nah saya nggak tahu gambar bulenya itu udah izin atau belum. Itu kalau nanti suatu saat apes yang punya foto itu nuntut ya bisa itu nanti kena ya, kena berapa puluh juta gitu ya. Karena itu plagiat ya, plagiat. Ya, jadi harus hati-hati itu ya. Nah, ada dua teman saya yang nulis buku sampulnya itu gambar bule gitu ya. Nah, hati-hati itu ya, ngambil gambar jangan sembarangan gitu ya. Harus izin tentu saja. Yang satu lagi apa? Jadi dia itu apa nulis buku terus di sampulnya. Nah, ini riskan banget. Di sampulnya itu ada lambang gitu ya. Dia dapat dari mana? Kayaknya dari internet juga di lambang. Ada lambang dipakai sampul buku. Udah itu karena di dunia maya itu kan dari seluruh dunia kan. Nah kebetulan yang punya simbol itu industri di luar negeri. Terus dia surati. Nah ini orang luar negeri ini ada juga baiknya ya. Coba kalau Indonesia udah kebobolan berapa puluh juta itu. Orang luar negeri yang punya simbol ini bilang apa itu simbol perusahaan saya. Kenapa kok dipakai sampul buku? Tolong ya kalau sudah habis bukunya nanti jangan bikin lagi. Nah, itu. Jadi masih ada kebaikan orang luar negeri ini ya. Coba kalau orang Indonesia itu udah dituntut itu berapa puluh juta, mungkin ratusan juta karena sampul apa lambang perusahaan dijadikan sampul buku coba. Nah, jadi harus hati-hati kalau apa nulis buku khususnya ya. Makanya dulu ada sekarang udah almarhum ya, nggak usah saya sebutkan dari profesor guru besar dari Fakultas Farmasi dari Departemen Biologi. Saya tahu beliau punya buku naskah buku. Terus saya tanya, Prof, ini kok nggak diterbitkan? Bukunya bagus gini. Enggak, Pak Hari, saya takut deh. Loh, kenapa takut? Ya, siapa tahu saya kilaf, nanti ada gambar yang saya nggak sengaja. Saya takut nanti dituduh plagiat ya. Ya, jadi maklum ya, karena guru besar kan sudah punya nama ya. Jadi, nah kalau buku-buku saya, alhamdulillah buku-buku saya tuh hasil dari apa? Kerja saya di komputer ya. Jadi sampulnya itu memang sampul dari punya saya sehingga insya Allah nggak akan ada yang sama begitu ya. Nah seperti itu ya. Ada lagi? Terima kasih Pak. Ya baik. Yang lain ada? Kalau nggak ada, saya akan sharing apa ya? Sharing apa ya? Coba saya sharing. Jadi waktu itu eh, ceritanya itu ya, saya tentang cerita Alketika ya, tentang Alketika. Itu saya merasa apa? Merasa kok apa berdosa gitu ya, merasa berdosa kok itu kan sebenarnya bukan temuan saya ya, itu kan kiriman ya, kiriman Allah gitu. Nah, kemudian
saya diskusi sama Sekretaris Prodi Pak Nofrisal ya, Pak Nofrisal itu masa nggak enak ini apa sebenarnya kan bukan temuan saya, ini kiriman Allah. Terus dari beliau itu muncul kata algetika ya. Nah sekarang saya abadikan kata algetika sehingga karena penemunya nggak mungkin dirubah ya, penemunya Allah gitu. Kalau mengajukan paten nggak mungkin kan, tapi namanya mungkin bisa. Tapi ini apa tidak saya ajukan di luar apa paten, saya namakan aja algetika gitu ya. Jadi algetika itu dari bahasa Ibrani, alnya itu Tuhan ya. Getika itu pendekan dari analgetik antipiritik ya. Jadi analgetik antipiritik kiriman Tuhan begitu ya. Nah kalau di searching di googling itu algetika itu ada dua ya. Molekul yang saya temukan satunya adalah lagu rock. Lagu rock. Saya belum menerjemahkan syair lagu rock itu apa ya. Yang jelas beda artinya ya. Yang saya maksud algetika karena di kamus nggak ada ini. Algetika itu yang saya maksud adalah analgetik antipiritik kiriman Tuhan. Nah setelah saya rubah itu kemudian Kimia Farma tertarik kemudian mengadakan perjanjian kerahasiaan ya tahun 2022 ini ya. Nah, beliau tertarik kemudian tapi setahun lebih itu nggak ada kegiatan loh, kok macet gitu ya. Akhirnya saya mencari sendiri ya, mencari sendiri bagaimana karena nggak ada yang apa manajer ya, yang memanage algetika kok nggak ada ya. Jadi orang pada cuek ya, orang pada cuek apa itu, apalagi Indonesia belum pernah menemukan obat, jadi ya saya dianggap apa berkhayal gitu ya, berkhayal. Nah, sering suatu saat saya tahun 2023 itu saya habis subuh saya biasanya pulang, ini habis subuh kok saya nggak pulang, saya nunggu apa warung buka, jajanan buka, saya di masjid. Nah, kemudian ketemu sama orang itu suka bersihin masjid, suka ngepel, tukang pel gitu ya, tukang pel gitu. Nah kemudian saya duduk ngobrol sama beliau. Nah, kemudian beliau ini nanya saya di mana kerjanya, saya bilang di farmasi, saya cerita tentang algetika, saya menemukan obat bahan buatnya itu dari urea, saya bilang gitu. Nah terus dia itu kebetulan kok terus bilang, waduh itu bagus Pak Ari. Saya kaget loh. Beberapa dosen saya ajak diskusi aja nggak ada tertarik ya, nggak ada tertarik. Bahkan mahasiswa saya salah satu yang memandang sebelah mata temuan Bapak ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kok ada orang yang apa tukang pel masjid kok tertarik, kok bilang ini sesuatu yang bagus Pak Hari. Ya, saya kaget ya. Akhirnya dia apa terus ingat oleh apa temannya yang pernah kerja di pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu adalah penghasil urea ya. Nah, kemudian dari temannya itu ngontak lagi temannya yang direkturnya, mantan direktur yang sekarang jadi investor saya itu ya. Nah, dari situ terus sebenarnya sudah mau saya angkat itu ya. Yang apa tukang ngepel di masjid itu jadi manajer saya ya. Tapi kok akhir-akhir ini dia kayaknya putus asa terus ya. Nah, udah berapa lama tidak ada komunikasi ya. Akhirnya nanti akan saya manage sendiri Algetika ya. Nah, jadi akhirnya dari PT CRM yang saya sebut di grup itu, PT CRM itu namanya Pak Nur Hadi Budi itu yang tadinya mau mendanai 700-an juta untuk bikin pilot project di UGM, tetapi karena apa ada kesulitan masalah apa pencairan dana terus dibatalkan. Walaupun dana dari pemerintah 300-an juta sudah turun, tapi ketua saya dari teknik tidak berani menggunakan uang tersebut karena yang investornya uangnya macetnya. Ternyata uangnya macet itu ada kaitannya dengan apa pencairan dana dalam jumlah yang banyak. Nah ini saya masih tanda tanya ini. Saya masih tanya ahli ekonomi, bener nggak sih ngambil uang sendiri itu susah ya. Nah jadi saya masih belum mantap dengan jawaban teman saya itu. Saya masih mau cari lagi karena kalau sumbernya cuma satu, saya takut salah ya. Saya takut salah juga ya, berprasangka buruk sama investor saya ya. Karena selama ini yaitu tadi, kalau yang ini Kimia Farma tadi
Kemudian kalau yang satu ini perjanjiannya dengan Fakultas Teknik ini. Nah, jadi ini. Jadi ini perjanjiannya dengan Fakultas Teknik ya. Nah, masa perjanjian seperti ini main-main. Jadi saya kan juga nggak berani ya, nggak berani nuduh kalau wah ini orangnya cuma iseng-iseng ini ya, mau ngefrank saya. Nah, ini kan perjanjian UGM ya, antara Fakultas Teknik UGM dan PT Cipta Reka Mandiri. Ya, jadi ini ada Dekan Fakultas Teknik sama investornya. Masa kayak gini, wah ya. Nah, saya masih berprasangka baik, mudah-mudahan ini benar ya. Nah, jadi di sini ada nama saya sebagai. Nah, sekarang yang masih bikin saya bingung itu, bener nggak sih uangnya itu susah diambil atau sudah diambil atau apa ya? Ya, karena kok mundur-mundur terus ya. Tapi kalau dibilang ini bohong, saya juga nggak berani ya. Masa sih bohong? Ya. Masa perjanjian kayak gini bohong ya? Jadi saya masih tanda tanya juga. Kalau mau menilai ini memvonis bohong, jangan-jangan nanti benar ya. Makanya saya sabar nih. Saya sabar menunggu kabar dari investor saya ini, Pak Budi ini. Pak Nur Hadi Budi ini, Direktur Utama PT Cipta Reka Mandiri itu sudah banyak industri yang didirikan, industri kimia tapi di luar negeri ya. Kemudian beliau mengenal investor yang baru namanya Pak dari PT SAA ya, Sastek Anugrah Abad Al-Fatih ya. Nah, ini yang sedang kita tunggu pencairan dananya ya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Eh, siang Pak, Ya, silakan. bertanya Pak. Ya, Kalau saya baca tadi di perjanjian dengan KF dan dengan CPM ya Pak, ya, itu kalau di situ lebih ke arah perjanjiannya lebih ke arah berprosesnya ya Pak. Maksudnya berproses ini, saya lihat kata-katanya itu lebih ke arah menjaga kerahasiaan dan lain-lain dalam proses pengembangan dan penelitiannya. Cuman sepertinya kurang tergambarkan peran pihak keduanya untuk project pilotnya ini nggak sih Pak? Soalnya kalau saya lihat ini kebanyakan lebih ke arah peran Bapak sebagai inventornya. Kemudian di perjanjiannya disampaikan kalau pihak yang mensupport tadi itu menjaga kerahasiaan. Cuman untuk pengembangan ke berikutnya kayak nggak dijelasin di perjanjian kerjasama. Nah, apakah di perjanjian kerjasama itu harusnya ada peran dari investornya sendiri itu dijelaskan juga ya Pak? Misal support dana, support fasilitas, support apa, atau cukup seperti yang sudah digambarkan tadi? Itu pertanyaan pertama saya. ya, Kemudian kalau saya baca tadi, itu untuk yang KF kan 2 tahun Pak ya. ya, Untuk yang eh, CPM 5 tahun dan 5 tahunnya itu baru di awal di tahun ini kalau tidak salah di ya, bulan Juli. Nah, semisal ternyata di KF-nya nanti itu 2 tahun nggak lama Pak, terus ya. berhenti. Apakah konsep investor yang Bapak arahkan nanti saat penugasan kami itu termasuk ada saran untuk memberikan investor yang lain ya Pak? Ini mungkin berhubungan sama tugas nanti Pak. Karena kan dilihat Bapak tadi cerita juga KF tidak ada progres dan lain-lain. Nah, Betul. sementara sementara itu berarti di tugasnya apakah kami perlu menambahkan saran investor untuk backup tadi itu? Kemudian terakhir Pak, satu lagi pertanyaan nih. Betul, boleh. Di yang CPM ini itu eh, kalau saya lihat kan lebih ke arah pilot project untuk bikin industri skala pilotnya. Betul, Nah, tadi Pak bilang adalah di Fakultas Teknik, betul Pak ya? Nah, betul. apakah lokasi pilot projectnya ini boleh dalam institusi pendidikan atau memang harus berdiri sendiri di gedung yang memang sudah dipersiapkan
Itu yang saya mau cari tahu sih Pak, soal apakah memang boleh di instansi pendidikan labnya mungkin dianggap sebagai laboratorium untuk skala project, pilot project, atau memang harus bikin gedung sendiri walaupun dengan keterbatasan mungkin ruang dan lain-lain. Seperti itu Pak, mungkin terima kasih. Baik. Nanti kalau lupa diingatin ya. Nomor 1 tadi kan tentang Iya. kimia farma ya. Jadi memang Ya, Pak. saya juga cukup sedih ya. Jadi kimia farma ini kan jalan di tempat ya. Makanya jalan di tempat gitu sehingga apa? Sehingga saya merasakan kimia farma itu jalan di tempat. Bahkan terus ceritanya waktu itu kan kimia farma jalan di tempat. Kemudian saya harusnya itu UGM sebagai pemegang paten yang sibuk mencarikan investor gitu ya. Tapi yang sibuk saya nyari sendiri dari duduk di masjid tadi, kemudian terhubung sama PT CRM tadi kan. Nah terus jadi waktu itu saya berkenalan dengan direktur tadi, mantan direktur Pupuk Kaltim tadi ya, yang direktur CRM tadi, Pak Budi, Nurhadi Budi tadi. Beliau intensif sekali ke fakultas, nemuin saya, nanya-nanya tentang temuan saya. Akhirnya beliau rancang pilot proyeknya itu ya. Terus pada saat saya diskusi sama beliau di Fakultas Teknik itu ada pejabat dari UGM itu yang nengok saya kok sama Pak Budi itu ya. Padahal tadinya ya saya itu nggak dianggap gitu ya. Pak Hari itu temuannya apa itu. Nah begitu nengok Pak Budi sama saya, Pak Budi itu kan cukup dikenal di Fakultas Teknik karena dia pengusaha sukses ya, pernah mendirikan industri kimia di berbagai negara. Begitu saya diskusi sama Pak Budi itu pejabat UGM-nya itu terus nawari dana. Nah, akhirnya yang dapat dana matching fund 1,1 miliar itu. Nah, jadi di kimia farma tadi memang kimia farma jujur aja tidak mau keluar uang kelihatannya. Jadi wah kalau gini caranya payah ini. Jadi akhirnya ya kita tinggalkan kimia farma, kita meraih investor kedua yang PT CRM tadi untuk membuat pilot project. Nah, memang di NDA tadi itu nggak ada perjanjian, tapi di proposal matching fund itu ada perjanjian kalau pernyataan bahwa PT CRM itu mengeluarkan dana sekitar 700-an juta gitu ya. Itu memang ada. Nah, itu memang ada. Nah, tetapi kejadiannya begini. Karena kesulitan penyairan dana tadi, terus kan PT CRM kan terlambat untuk menyairkan dana. Akhirnya ketua saya yang dari Fakultas Teknik itu, waduh saya nggak berani Pak Hari, walaupun dari pemerintah sudah keluar ini 300 juta, akan saya kembalikan. Saya nggak berani make karena apa? Ya ini pencairan dana dari investornya belum jelas. Akhirnya apa? Akhirnya akan dikembalikan. Tapi karena mempunyai janji meluluskan 4 mahasiswa, maka 4 mahasiswa itu dicarikan dana di luar matching fund 50 juta untuk menyelesaikan tesis dan skripsi begitu. Nah, setelah saya kabarkan kepada PT CRM bahwa matching fund-nya gagal, mau kita kembalikan dananya. Dia bilangnya apa? Alhamdulillah, kebetulan Pak Hari, lu kok kebetulan? Karena gini Pak Hari katanya, dia itu sangat aktif mencari informasi. Ternyata kalau itu kita laksanakan, kita danai dananya 1,1 miliar untuk bikin pilot project di UGM yang rencana akan ditaruh di mana itu yang Teknopark di UGM itu nanti nggak ada gunanya Pak Hari. Kenapa? Saya udah nanya ke Kementerian Kesehatan dan Balai POM, ternyata itu nggak bisa dipakai. Pilot project itu baru bisa dipakai kalau didirikan di tempat industri farmasi. Nah, jadi terus seperti itu sehingga investornya itu harus mendirikan industri farmasi. Nah, untuk mendirikan farmasi itu perlu waktu. Kalau gitu kapan kita mau memproduksi BPO? Untuk mendirikan industri farmasi kan nggak cukup sebulan 2 bulan, harus ngurus CPOB. Nah, sehingga investor saya yang Pak Budi tadi itu berencana bukan mendirikan industri tapi membeli industri. Kemarin sudah mengunjungi 2 industri farmasi yang mau dijual, yaitu cucunya Kimia Farma ya, PT Lukas sama PT
Satunya itu, aduh satunya lupa ya. Jadi PT Lukas dan satunya lupa namanya, itu di Bandung. Nah itu apa sudah dijajaki gitu ya. Dan itu, nah itu yang sedang bermasalah di sini itu dikasih waktu 3 bulan ya. Jadi 3 bulan kalau tidak diselesaikan keuangannya itu harga akan berubah atau akan dijual ke pihak lain. Nah, harganya yang dari 500 miliar menjadi 480 miliar, dua industri itu ya. Nah, sehingga saya masih menunggu ini ya, mudah-mudahan dananya benar gitu ya, karena dia memfoto ini, dia ngambil uang di ATM gitu ya, ngambil uang di ATM, ternyata uangnya itu ada mungkin 1000 lebih itu ya, 1000 triliun lebih. Nah ini saya masih bingung ini bener nggak sih? Saya nanya teman yang di ekonomi itu, loh kenapa kok itu Pak Hari? Itu kan sebagai lampiran kalau dia serius mau membeli industri, makanya terus dia ke Bandung ke PT Lukas tadi. Nah itu sebagai tanda bahwa kita ada uang serius. Pertanyaan teman saya yang ahli ekonomi, bukan ahli, dia itu lulusan Fakultas Ekonomi UGM, kalau nggak UNS ya, UNS kayaknya. Dia bilang, kenapa nggak suratnya dari Bank Mandiri, kenapa kok itu Pak Hari katanya. Jadi dia masih ini. Nah saya masih pengen nanya teman saya yang lulusan ekonomi ya, karena apa? Karena kan semuanya kan teori ya, karena itu kan hanya bisa dijawab oleh orang yang benar-benar pernah punya uang banyak terus ngambil uangnya sendiri ya. Nah, sehingga saya juga masih 50-50 ini. Itu benar atau ngefrank ya. Kalau ngefrank kok berani banget ya. Kalau ngeprank kok berani banget. Sebenarnya ada satu lagi perjanjian yang 3 ya, 3. Jadi UGM, kemudian PT Cipta Reka Mandiri sama Sastek Anugerah Al-Fatih. Itu sudah ada perjanjian itu. Udah di atas meterai. Itu yang belum saya dapatkan ya. Karena Pak Budinya belum ke Jogja. Katanya mau disampaikan saat di Jogja ya. Jadi saya masih tanda tanya. Ini benar enggak? Uangnya ada enggak sih? Ya. Nah, sehingga apa? Kalau saya memvonis, wah saya ditipu. Saya nggak berani juga karena apa? Saya belum pernah punya uang banyak. Jadi cara ngambil uang banyak itu apa memang susah gitu ya. Nah gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya itu ya. Apalagi tadi pertanyaan yang belum dijawab ada? Tadi mungkin sudah terjawab sih Pak, lebih ke arah misal lokasi berarti sudah terjawab Iya, tidak boleh iya. di Jadi lokasi kampung. harus di tempat industri yang akan dipakai untuk memproduksi obat baru tersebut. Ya, betul. Ya. Jadi Jadi dalam makanya tugasnya, ya Pak. ya, makanya kalau dibangun di UGM percuma cuma untuk monumen gitu, padahal Mhm. 1 miliar untuk monumen terlalu mahal ya, sehingga investor saya malah senang banget. Alhamdulillah Pak Ari nggak usah nggak jadi katanya. Nanti kita bangun di industri yang akan kita beli katanya. Mohon doanya mudah-mudahan benar gitu ya. Itu sama sih dia Amin. ambang-ambingkan oleh perasaan gitu, antara benar atau tidak gitu ya. Karena kalau tidak kok yo masa sih berani ngefrank sama UGM gitu ya. Tapi kalau benar kok uangnya sampai sekarang belum cair-cair gitu ya. Nah mudah-mudahan karena dikasih waktu 3 bulan. Kalau 3 bulan uangnya tidak beres maka PT Lukas sama PT Marin ya itu nanti akan dijual ke orang lain atau harganya akan dinaikkan. Ya. Nah seperti itu. Ada lagi? Iya Pak. Berarti dalam tugas kami ini lebih ke arah memberikan saran solusi setelah permasalahan yang Bapak sampaikan tadi dikemukakan, betul ya Pak? Misal kayak Betul, eh, betul, ada betul, salah betul, satunya tuh investor lain gitu Pak ya. Itu juga bisa betul, ya Pak, betul. termasuk. Nah, kebetulan ini waktu saya dapat proyek BPO ini kan ada kan proyeknya dari Kementerian Kesehatan. Kemudian ada staf di sana yang ngurusin proyek itu yang saat itu tertarik juga dengan Algetika sampai sekarang masih menjalin kerjasama dengan saya ya.
Jadi beliau itu dari staf Kemenkes itu juga yang sudah menghubungkan ke Wakil Menteri Kesehatan bahwa didukung oleh Wakil Menteri Kesehatan dan beliau juga ikut meninjau ikut meninjau di industri farmasi tadi PT Lukas dan PT Marin. Kemudian beliau juga sudah saya wanti-wanti di sana daerah banjir, tolong Pak dicek nanti jangan-jangan pabrik yang dijual tuh daerahnya banjir. Oh ya Pak Ari siap katanya. Nah selain itu dia juga sudah memperhitungkan, udah ada ini. Seandainya ini nanti di frank kita, seandainya di frank itu dia akan mencari investor lain karena dia staf Kemenkes ini juga punya banyak informasi ya. Bahkan dari beliau yang tahu beberapa industri farmasi di Indonesia ini pada bangkrut sehingga mau dijual. Sehingga kemarin itu banyak industri yang didaftar, kemudian yang mau dijual ini, kemudian ada 2 itu yang kita putuskan untuk diobservasi, untuk diakuisisi begitu ya. Jadi saya cukup tenang karena ada staf ahli, bukan staf ahli, staf Kemenkes ya, staf Kemenkes yang juga sudah ngurusi dan dia banyak banyak pengalaman dengan industri-industri dan investor begitu. Ada lagi? Baik Bapak saya coba cari informasi lebih dalam dari Pak Hari. Kalau pertanyaannya 2 Pak. Yang pertama, kalau saya lihat dari track recordnya kan ini ada kerjasama dengan BUMN yang KF itu, kemudian ada juga yang dari segi UGM-nya, baik dari teknik atau dari UNIF. Nah, apakah memang ada keterikatan harus badan usaha milik negara atau BUMN tadi dalam proses pengembangan pilot project-nya Bapak ini, karena mungkin UGM adalah kepemerintahan juga, atau boleh dari investor yang memang non kepemerintahan? Itu yang pertama ya Pak, calon investor yang mungkin bisa disarankan baru. Kemudian yang kedua, apakah metode itu harus industri yang berdiri sendiri, dalam tanda kutip memang industri baru yang dikembangkan dengan pendanaan investor tadi, atau boleh kayak semacam cost sharing gitu Pak. Jadi dalam tanda kutip mungkin ada industri besar, ibaratnya dia punya pengembangan produk juga di dalamnya. Nah, Algetika ini masuk ke dalam produk pengembangannya tadi dengan kerja sama. Nah, apakah industri existing itu bisa digunakan atau memang harus benar-benar baru industrinya, Pak? Seperti itu. Nah, baik. Jadi yang pertama, kenapa tadinya kita tertarik kimia farma? Karena tadinya kimia farma mau kita jadikan industri yang memproduksi algetika dan dia sudah ada CPOB ya. Jadi kimia farma itu satu di antara 5 industri farmasi yang sudah punya CPOB untuk memproduksi bahan baku obat. Itu pertimbangannya yang pertama tadi ya. Nah, tapi kelihatannya kimia farma kok jalan di tempat, makanya sebenarnya kita mulai meninggalkan ini ya, meninggalkan kimia farma, cari investor lain, makanya terus ada PT CRM itu ya. Jadi, nah pertanyaan kedua tadi, apakah harus industrinya baru? Nah itu tidak, artinya apa? Artinya nanti bisa tadi pengembangan tadi ya. Jadi PT Lukas dan PT Marin ini sudah banyak produksinya. Produksi farmasinya bentuk sediaannya udah banyak. Nah, nanti rencananya itu Algetika akan dibangun di situ ya. Di sana akan dibangun lagi untuk memproduksi Algetika karena Algetika ini yang akan kita produksi adalah BBO ya, bahan baku obat ya. Jadi bentuknya itu nanti bahan baku obat ya, bentuk kalau selama ini kan paracetamol itu kan bahan baku obat impor ya. Kita mau membuat bahan baku obat BPO baru gitu ya, BPO baru. Nah nanti BPO ini akan kalau tadinya itu cita-citanya itu BPO ini konsumennya siapa? Industri farmasi di seluruh Indonesia ya. Kemudian nanti mereka akan membuat bentuk sediaan. Nah tapi investor saya itu juga, waduh, saya juga pengen dong Pak Hari selain bikin BPO, bikin bentuk sediaan. Oh ya boleh saja, silakan. Jadi nanti bisa ya. Jadi tidak harus industri baru, tapi industri yang sudah ada dikembangkan, nanti bikin pabrik sendiri. Bikin pabrik sendiri untuk produksi algetika. Nah sebenarnya kimia farma ini tahun 2024, tahun depan itu Indonesia itu akan menghentikan impor paracetamol 9.000 ton per tahun. Nah kimia farma
dari diskusi saya dengan direkturnya itu akan membangun pabrik paracetamol dengan kapasitas 6.000 ton. Berarti masih ada 3.000 ton. 3.000 ton. Nah, 3.000 ton ini harapannya Algetika masuk pasar di situ. Tapi perlu diketahui ternyata saya dapat bocoran itu ada beberapa industri farmasi di Indonesia. Kalau nggak salah ada 5 industri farmasi mau gabung, mau bikin paracetamol. Tapi ada kesulitan. Kenapa? Karena bikin paracetamol kalau cuma 9.000 ton itu rugi, ya. Rugi. Nah, sehingga mereka juga bingung ini. Kenapa kok Cina beruntung? Karena Cina itu bikinnya banyak sekali diekspor ke seluruh dunia. Jadi kalau pemerintah mau membangun paracetamol 9.000 ton per tahun, itu sebenarnya rugi paracetamol ini. Nah, makanya terus kita masuk ke kimia farma. Kalau saya punya molekul baru, bukan paracetamol tapi Algetika. Makanya terus paracetamol kimia farma tertarik begitu. Jadi ini pemerintah juga masih tanda tanya ini, mampu nggak membuat paracetamol? Karena kalau bikinnya sedikit, 9.000 ton untuk kebutuhan dalam negeri itu rugi. Nah, sehingga Direktur Kimia Farma pernah di forum webinar sama saya itu pernah bilang gini, saya ini, jadi waktu itu ceritanya saya diundang untuk webinar yang presentasi dari Fakultas Farmasi UGM. Saya dulu masuk tim sebenarnya, saya keluar. Nah, di sana itu memaparkan tentang pembuatan paracetamol di Fakultas Farmasi. Kemudian pokoknya menguntungkan gitu. Kemudian timnya Kimia Farma itu menanggapi, ini menurut perhitungan kami ini rugi. Jadi saya ini bingung katanya. Kalau mau saya terima, saya sebagai direktur saya rugi. Pasti kena marah juga kalau rugi kan. Tapi kalau saya tidak mendukung, saya sebagai pimpinan Kimia Farma, pasti saya juga disalahin tidak mendukung kemandirian bahan baku obat. Nah, pada saat dia bingung, saya masuk, saya punya obat baru, tapi butuhnya para aminofenol, sehingga terus ada diskusi seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita masih tanda tanya ini. Pemerintah sanggup enggak membuat paracetamol sendiri? Dia yang jelas sudah memutuskan kita stop impor paracetamol dari Cina. Sekarang pertanyaannya, mampukah kita memproduksi paracetamol sendiri? Karena kalau produksi 9.000 ton per tahun untuk kebutuhan dalam negeri itu masih rugi. Makanya saya lebih tertarik menemukan obat baru meskipun tidak gampang ya, karena nanti harus uji preklinik yang sudah saya lakukan untuk membuktikan itu harus kita ulang lagi yang didampingin oleh Balai POM nanti ya. Jadi kita setelah dapat industri nanti akan kita produksi pilot project dan obatnya itu akan kita uji lagi preklinik dengan didampingi Balai POM, kemudian diuji klinik juga untuk pendaftaran bahan baku obat begitu. Begitu. Baik Pak, terima kasih Pak Ari. Ya, jadi masih perlu alternatif. Kalau gagal kita masih perlu investor ya. Kebetulan teman saya itu dia juga sudah memikirkan kalau ini gagal nanti kalau udah jelas gagal kita akan milih investor lain Pak Hari katanya. Oh ya, begitu. Nah, ternyata saya juga dapat bocoran ternyata Pertamina itu menghubungi Fakultas Teknik. Jadi Fakultas Teknik ini selingkuh ya. Fakultas Teknik ini sama saya mau bikin Algetika sama tapi beda tim sama Pertamina mau bikin paracetamol ya. Saya dapat bocoran dari teman saya itu ya. Jadi mereka Pertamina ini juga BUMN juga susah mengeluarkan uang juga susah. Jadi kita sama-sama kalau tahun 2024 itu saingan Pilpres ya. Kalau kita saingan bikin obat ya. Jadi sama-sama di Fakultas Teknik. Fakultas Teknik mau bikin paracetamol, tapi juga mau bikin Algetika ya. Tapi beda grupnya ya, beda grup. Nah seperti itu. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah kalau kita sudah punya paten ya tingkat laboratorium seperti saya itu kita nggak bisa langsung ke
ke industri nggak bisa. Kita harus menggandeng teknik kimia yang bisa bikin pilot project ya. Karena kalau bikin sedikit, nanti kalau di industri nggak mungkin bikinnya 10 gram, 100 gram gitu nggak mungkin, tapi kiloton gitu ya. Nah, sehingga kita perlu menggandeng kimia apa teknik kimia. Sehingga nanti di teknik kimia itu kalau pilot proyeknya jadi berhasil, nanti kita patenkan lagi. Nanti kita patenkan inventornya nanti saya dengan orang-orang teknik kimia. Nah, itu yang nanti akan ditawarkan ke industri untuk mendapatkan royalti begitu. Nah, UGM sebagai pemegang paten yang pertama, tapi yang kedua ini nanti kita rundingkan lagi. Untuk pilot project pemegangnya paten siapa? Kalau yang paten saya, laboratorium itu kan pemegang patennya UGM. Kalau yang pilot project ini belum jelas. Nanti yang akan mendanai siapa? Kalau misalnya yang mendanai PT SAA, ya PT SAA sama UGM nanti pemegang patennya ya. Jadi masih masih panjang ya, dan memang memang tidak gampang ya, tapi tidak gampang itu bukan berarti nggak bisa ya. Jadi saya ingin mohon doa restunya, mudah-mudahan berhasil ya, karena ini bisa jadi kemandirian bahan bangsa kita ya. Kalau berhasil produksi alketika, kita bisa jadi diekspor ke Asia misalnya, Asia Tenggara, Asia gitu. Jadi kita bisa kuat ya. Sehingga yang lain nanti bisa ngikuti ya. Jadi kalau sudah ada jalan, itu yang lain kan gampang ya. Yang susah kan mencari jalan ini ya. Nah, kalau jalannya belum ada, yang lain yang parah ya. Tapi kalau udah ada satu aja nanti, kalau ketika berhasil, saya yakin nanti banyak peneliti nanti yang akan menghasilkan obat baru yang bisa dijadikan bahan baku obat. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Jadi, Pak. Pak tadi, ya silakan. ya saya normal Pak mau tanya Pak tentang algetika ini Pak. Ini kan rencananya algetika mau jadi bahan baku obat ya Pak. Betul. Nah, ini kalau misalnya ke depannya misalnya dijadikan sediaan tablet seperti itu, apa misalnya tablet kemudian dibentuk sediaan sirup dan supositoria itu apakah kemudian menjadi bentuk sediaan itu apakah jadi paten kembali atau gimana Pak? Apakah tetap jadi paten semula atau jadi paten baru gitu Pak? Ya, jadi kalau misalnya menjadi formula itu bisa juga kita patenkan gitu. Terus nanti kan industrinya itu ya. Jadi misalnya industri X gitu ya. Nanti beli 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 namanya bahan baku bahannya Argetika kan. Terus nanti dikasih merek apa misalnya. Seperti misalnya kalau paracetamol kan sama Sanbe dikasih nama Panadol gitu ya. Jadi tablet Panadol itu kan terus merek ya, didaftarkan merek ya. Yang daftarkan merek kan industrinya, industri yang baru tadi yang membeli tadi. Nah itu nanti kan kita dapat royalti nanti ya. Jadi begitu ya. Jadi sebenarnya kalau yang sekarang ini sebenarnya ada kerancuan ya. Yang namanya paten paten itu agak rancu sebenarnya di Indonesia ya. Misalnya kayak gini, Dumin ya. Dumin orang kan nganggap paten ya, bukan ya. Sebenarnya itu kan merek ya. Jadi paracetamol itu sebenarnya udah bebas karena patennya udah habis kan. Jadi paracetamol itu sebenarnya patennya yang sudah habis terus diproduksi sama industri farmasi terus dikasih merek didaftarkan ya. Nah, jadi penemu paracetamol sudah nggak dapat royalti lagi karena patennya udah habis. Nah, industri di Indonesia itu kebanyakan seperti itu. Jadi ngintip obat apa ya yang sudah habis patennya, terus kita buat sendiri. Atau kalau enggak ya impor, biasanya impor gitu ya. Diimpor terus dikasih merek sendiri, terus nanti jadi produk unggulan begitu. Nah, seperti itu ya. Ada lagi?
Jadi di grup sudah saya bagi ya. Jadi sudah saya bagi, ada yang 5, ada yang 4 ya. Yang terakhir itu 4 ya karena kurang. Jadi nanti minggu depan kalian bikin itu sudah saya kasih contoh ya. Tentu saja infonya udah ini ya, udah berubah ya. Jadi yang sekarang ini lebih ke PT CRM sama SAA. Investornya ya. Kalau yang dulu kan PT Kimia Farma ya. Sekarang PT Kimia Farma kayaknya udah. Ini ada yang nanya siapa? Kana Mukti, silakan. Selamat siang Pak. Saya izin bertanya, selama ini saya sering dengar mengenai hak paten terhadap obat baru, tapi mengenai obat tradisional saya belum pernah. Sebenarnya apakah obat-obat tradisional yang berasal dari isolasi bahan alam itu apakah bisa dipatenkan, Pak? Saya juga kurang mengerti mengenai invensi dan discovery tentang hak paten, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya. Sepertinya bisa ya, tapi biasanya formulanya ya. Kalau ininya kan enggak ya. Jadi kalau obatnya itu enggak bisa ya. Jadi misalnya kurkumin dipatenkan enggak bisa ya, karena itu milik Allah ya. Tapi kalau formulanya ya, misalnya jahe sekian persen dicampur dengan temulawak atau kayu manis sekian persen, terus dijadikan formula, kemudian didaftarkan, itu bisa ya. Fakultas Farmasi kan ada ya, pernah ya. Jadi Fakultas Farmasi itu pernah membuat formula kayak gitu, kemudian sudah keluar izin edar, sudah laku ya. Mungkin pernah saya sebutkan atau belum ya. Jadi saya pernah dapat dengar dari wakil dekan ya. Saya tanya, dulu kan farmasi punya temuan, sudah diproduksi oleh apa itu anak-anaknya UGM itu apa namanya yang suka bikin obat itu. Untuk tradisional sudah katanya ya. Jadi dia sudah diproduksi sama saya kok lupa namanya ya. Gama apa ya? Gama apa gitu pokoknya anak perusahaannya UGM. Kemudian sudah diproduksi, sudah punya izin edar, kemudian didistribusi minta tolong sama industri farmasi. Nah, terus katanya sih sudah laku, udah berapa miliar gitu. Tapi kok penemunya ini tidak dapat royalti ya. Ya mungkin kena hukum mungkin ya dari Allah. Jadi katanya kok belum dapat gitu. Nah, ternyata apa? Ternyata kabarnya itu terus industri farmasi yang jadi distributor itu bilang, wah sekarang nggak laku lagi, nggak laku lagi. Nah, terus mati itu. Jadi terus mati, terus ada dugaan, tapi nggak tahu ini kan baru prasangka ya. Nah, jangan-jangan industri farmasinya itu nakal. Jangan-jangan dia memproduksi sendiri, formulanya disontek ya, terus diganti merek misalnya. Nah, ini nggak tahu. Jadi ya itu karena penemunya itu belum dapat apa-apa, padahal dia dengar katanya udah laku berapa miliar gitu kok nggak kebagian. Nah, terus industri farmasi yang jadi distributor itu katanya terus bilang kalau nggak laku sekarang terus mati seperti itu ya. Jadi kesimpulannya adalah formulanya itu bisa didaftarkan ke Balai POM, nanti bisa dapat izin edar, bisa dapat royalti ya. Nah, jadi yang pemasaran itu penting sekali ya, pemasaran penting. Nah, saya dapat cerita dari itu Pak Nur Hadi Budi itu ya. Dia sudah pengalaman dari dulu dari zaman Pak Harto ya. Dari zaman Pak Harto itu tentang itu. Kita itu nggak cukup Pak Hari kalau cuma menghasilkan produk, tapi pemasaran itu perlu juga. Karena apa? Karena di dunia yang nyata ini ternyata pemasaran itu ya mau tidak mau itu ada kaitannya dengan mafia ya, dengan mafia. Jadi ada hal-hal tertentu yang nanti kita harus mau nggak mau harus menyangkut oleh mafia tadinya. Seperti minyak goreng ya. Di pengalaman dia bisa memproduksi minyak goreng tapi nggak bisa jual. Kenapa? Karena pasarnya udah dikuasai mafia. Sehingga dia harus baik-baik sama mafianya. Nitip minyak goreng saya, ya jadi ya tentu saja dapat
dapat potongan, dipotong nanti ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah selain kita memproduksi, kita harus melihat pangsa pasar ya, pangsa pasar. Nah, ini sedikit cerita, ini kalau yang belum tahu itu kan sepertinya Algetika ini kan mengancam ya. Kenapa? Algetika itu kan lebih murah, lebih aman, kemudian lebih manjur dibanding paracetamol. Sehingga orang yang punya paracetamol itu sempat salah paham ya. Kebetulan investor saya ini tetanggaan sama direktur Tempo. Tempo kan memproduksi Bodrek. Begitu dia dengar Algetika gitu, terus besoknya ngilang, nggak bisa ditemui. Ya dia paling mikir, wah ini Algetika ancaman ini, bagaimana supaya dia tidak tahu karena belum saya kasih tahu. Jadi Algetika ini bukan punya saya, tapi kiriman Allah. Jadi apa? Jadi yang punya paracetamol nggak usah takut. Kenapa? Karena Algetika ini kalau dikombinasi dengan paracetamol bagus sekali. Lebih bagus dibanding kalau paracetamol dikombinasi sama ibuprofen. Ada beberapa industri farmasi saya tengok mengkombinasikan ibuprofen dengan paracetamol. Itu kalau kita adu dengan kombinasi Algetika paracetamol itu jauh lebih bagus. Kenapa? Nah, karena dari studi in silico itu dia lebih poten sehingga dosisnya bisa lebih sedikit sehingga dari segi ekonomi menguntungkan ya. Nah, jadi kalau ada yang dengar industri farmasi yang punya paracetamol, jangan khawatir. Algetika itu nggak merugikan paracetamol. Kalau kalian masih pengen paracetamol, kita dampingin dengan Algetika. Ini lebih bagus dibanding kalau paracetamol didampingi dengan ibuprofen. Nah, nanti kalau udah bosen dengan paracetamol, kalian bisa menggantikannya dengan Algetika ya, karena Algetika ini titipan Allah bukan temuan saya, jadi bagus sekali ya. Nah, jadi itu tentang tadi, jadi kombinasinya formulanya bisa didaftarkan ke Balai POM dan juga dapat dipatenkan begitu. Ada lagi? Tidak ada. Ada lagi siapa? Mbak Widyasari. Lahiran, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Berarti untuk analgetika ini apabila digabungkan dengan paracetamol itu tidak ada potensi interaksinya ya, Pak? Enggak, karena dia sama derivatnya kan sama ya. Sehingga kalau dari studi saya itu dia lebih poten dibanding kombinasi dengan ibuprofen. Nah, sehingga sangat-sangat menguntungkan, sehingga tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir karena beberapa produk saya tengok itu dikombinasi dengan ibuprofen ya. Nanti saya kirim itu PPT-nya. Saya menganalisa bagaimana ibuprofen dengan paracetamol dibandingkan dengan Algetika dan paracetamol begitu. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Ya, jadi minggu depan udah saya bagi ya itu di grup ya. Nanti kalian bikin PPT terus siap-siap presentasi. Karena nanti akan saya sampling ya. Jadi tidak semua karena tidak cukup waktunya, tapi akan saya sampling kelompok berapa yang akan presentasi seperti itu ya. Tadi udah saya kirim juga contohnya, tentu saja itu contohnya yang disesuaikan dengan kondisi sekarang ya. Sekarang ini investornya adalah PT CRM dan PT SAA ya. Jadi mungkin kalian bisa menyarankan kalau ini misalnya gagal nanti gimana seperti tadi ya. Mungkin disarankan nyari investor baru dan seterusnya begitu ya. Nah, begitu. Ya, tidak ada pertanyaan. Sepertinya waktunya juga sudah habis ya. Sudah lewat 5 menit. Ada pertanyaan? Ada yang tanya lewat chat, Pak. Oh, lewat chat. Oh, sudah lewat. Kita Pak, bagaimana upaya mengalihkan industri supaya menggunakan Algetika yang mana masih perlu
membayar royalti daripada personal yang sudah free dari Yolati. Ya. Nah, jadi tim saya sudah ngitung-ngitung ya. Jadi sudah ngitung-ngitung harga per tablet itu ada hitungannya ya. Harga per tablet Algetika itu jauh lebih murah dibandingkan dengan paracetamol, sehingga nanti ada hitung-hitungannya ya. Jadi tetap akan beruntung nanti ya. Karena royalti itu kalau nggak salah berapa ya? Cuma 10% atau ada nggak ya? Kecil ya. Jadi tetap apalagi kalau digaji dari ini, dari apa, secara holistik ya. Artinya apa? Artinya pemakaian paracetamol ini kan bisa menimbulkan efek samping hepatotoksik, walaupun ada syaratnya, misalnya diberikan bersama obat-obat yang metabolismenya menggunakan GST, glutathione esteraserase ya. Nah, jadi upaya mengalihkan instruksi supaya menggunakan Algetika akan kita jelasin ya, akan kita jelasin dengan penjelasan data-data ilmiah tadi ya. Nah, termasuk perhitungannya nanti ya, keuntungannya dari segi harga, dari segi keamanan, dari segi ya. Jadi ini paracetamol ini udah mungkin beratus tahun ya menguasai raja di dunia, sehingga menguasai pangsa pasar dunia, sehingga kalau kita bisa menggeser ini sesuatu yang luar biasa ya. Berikutnya yang akan digeser kalau ini berhasil adalah aspirin ya. Ya, aspirin akan kita geser kalau sudah berhasil Algetika menggeser paracetamol. Nah, seperti itu. Ada lagi? Dan sekali lagi ini adalah hanya untuk orang-orang yang yang agak gila ya, agak gila dalam tanda kutip ya, karena ini siap dibully ya, siap dibully ya. Mahasiswa saya aja membuli saya kok. Saya salah satu yang memandang sebelah mata temuan Bapak katanya. Saya hargai karena memang faktanya Indonesia dengan prodi farmasi 295 tidak ada temuan obat baru dari Indonesia ya. Saya gemes sekali ya. Jadi apa? Masa nggak bisa sih? Nah, jadi dan itu nggak bisa sendiri, harus ada investor yang berjiwa nasionalis, yang punya uang, yang berjiwa nasionalis. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Nanti PPT-nya tadi saya kirim di grup. Nggak ada? Sepertinya cukup. Baik, kalau gitu kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.